Yang sudah bergabung silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu agar teman-teman yang lain juga bisa hadir di room ini Bapak Ibu. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini Bapak Ibu dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ade izin tanya untuk memiliki sertifikat. Bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, maka nilai Bapak Ibu langsung 450. Nah, tapi Bapak Ibu tetap mengikuti ujian ya, mungkin sekedar formalitasnya saja lagi ya. Nah, bagi yang sudah sertifikasi, sudah menerima sertifikasi. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita. Silakan Bapak Ibu baca soalnya untuk soal yang pertama. Oke, saya sudah sertifikasi juga mau mengerjakan soal mensiswa dulu ada beberapa ada di nomor ya. Kalau sudah sertifikasi berarti fokusnya ke mahasiswa nanti Bapak Ibu. Oke, semua sepertinya sama-sama menjawab B ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka ya Bapak Ibu. Anda sedang mengajarkan tema pahlawan nasional kepada siswa kelas 4. Anda meminta siswa membuat buku mini tentang seorang pahlawan. Sebahagian besar siswa mengumpulkan hasil sesuai instruksi. Tetapi beberapa siswa menghasilkan karya jauh dari ekspektasi. Apa langkah terbaik Anda? Maka pilihan jawaban. Yang A memberikan nilai rendah kepada siswa yang hasil karyanya tidak sesuai sebagai bentuk evaluasi terhadap mereka. Nah, ini bukan jawaban yang benar ya Bapak Ibu, karena ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, maka yang harus kita lakukan adalah kita berikan kesempatan bagi anak untuk memperbaikinya. B. Memberikan kesempatan ini materi tentang apakah? Ini adalah materi kompetensi teknis guru, ya, kompetensi teknis guru (SJT). Oke, terima kasih Ibu Vindi yang sudah membantu menjawabnya. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki karya dengan bimbingan tambahan. Nah, kemungkinan ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi ketika belum sesuai, maka disitulah kita berperan sebagai fasilitator, bagaimana kita membimbing peserta didik kita untuk memperbaiki apa yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang C, menyampaikan kepada orang tua siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas di rumah. Nah, ini alternatif yang kesekian ya Bapak Ibu, bukan yang prioritas ini. Membuat rubrik penilaian yang lebih sederhana agar siswa mudah memahami instruksi di masa depan. Ini benar juga Bapak Ibu, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah dalam waktu yang ditentukan pada saat itu juga. Tetapi ini untuk perbaikan ke depannya. Membiarkan hasil karya apa adanya untuk menghormati usaha siswa. Kalau membiarkan saja berarti tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai Bapak Ibu. Untuk soal SJT ada soft copy-nya Kak? Ya ada, dalam bentuk paket guru yang kami sediakan Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Dengan memberikan waktu tambahan dan kesempatan untuk memperbaiki pekerjaannya, maka akan memberikan ruang untuk peserta didik untuk meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran dan merupakan formatif yang mendukung proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya setiap soalnya hitung poinnya langsung Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi sejauh mana nanti pemahaman Bapak Ibu dan mana yang belum paham. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah follow, yang baru bergabung. Nah, silakan di tap layarnya. Oke, Bapak Ibu, itu soal yang pertama. Jadi ini kita soalnya masih warming up, kita masih pemanasan dulu ya Bapak Ibu. Nah, makin ke ujung nanti soalnya semakin bervariasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa, selama ini akan terlihat polanya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dulu dari hal-hal yang sederhana sampai nanti yang kompleks. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu baca soalnya ya.
Silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Nah, bagi yang sudah selesai, silakan dituliskan di kolom komentar jawabannya. Bapak Ibu yang baru bergabung, ini adalah pembahasan soal-soal P3K Guru untuk kompetensi teknis. Jadi soal dalam bentuk SJT tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Ini Bapak Ibu, tadi saya salah ketik ini Bapak Ibu. Jadi jawaban A ya. Boleh Bapak Ibu menjawab, ini optionnya sebenarnya A, B, C, D, E. Tapi bikin saja Bapak Ibu apakah jawaban Ibu 1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Atau yang menjawab 1, 2 dengan angka boleh juga. Tetapi bagi yang belum menjawab itu disesuaikan saja A, B, C, D, E ya. Oke, semuanya sudah menjawab. Mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, Anda diminta untuk mengukur kemampuan literasi siswa menggunakan cerita rakyat. Nah, ada juga yang menjawab B nanti ya Bapak Ibu. Sebagai bahan bacaan. Namun beberapa siswa kesulitan memahami makna cerita karena kosakata yang sulit. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan evaluasi berjalan efektif? Yang A, memberikan siswa kamus untuk mencari arti kata sulit secara mandiri. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak berjalan dengan efektif, Bapak Ibu. B. Menyederhanakan kosakata dalam cerita sebelum diberikan kepada siswa. Yang B juga bisa dilakukan, tetapi ketika kosakatanya kita sederhanakan, maka akan merubah keaslian dari cerita, Bapak Ibu. Jadi, setelah kita sederhanakan, keautentikan dari sebuah cerita itu akan terganggu, Bapak Ibu. Yang ketiga, memberikan panduan membaca yang menjelaskan kosakata sulit sebelum memulai evaluasi. Nah, itu biasanya Bapak Ibu sering kita jumpai ketika Bapak Ibu membaca buku ataupun artikel. Kalau ada kata-kata sulit, itu akan ada glosariumnya Bapak Ibu, di mana di situ akan mempermudahkan kita untuk mengartikan kata-kata sulit dari sebuah bacaan Bapak Ibu. Jadi di buku-buku misalnya kata serapan, nah itu biasanya diberikan dalam bentuk glosarium Bapak Ibu. Yang keempat, memilih cerita rakyat lain yang lebih mudah dipahami. Nah, sementara ini cerita ini sudah dijadikan sebagai bahan bacaan. Dengan memilih alternatif lain, maka membuat pembelajaran tambah tidak efektif ya Bapak Ibu. Membiarkan siswa mencoba memahaminya tanpa intervensi agar belajar mandiri. Nah, sementara tugas kita sebagai seorang guru adalah membimbing peserta didik kita ketika dalam pembelajaran dan ketika kita memberikan asesmen formatif itu Bapak Ibu. Jadi tidak kita biarkan sendiri tanpa intervensi. Disitulah peran kita sebagai seorang guru. Semangat semuanya, semoga kita bisa lolos di PPK tahap 2 ini. Amin. Ya, semangat semuanya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban yang tepatnya adalah C, Bapak Ibu. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan supaya evaluasi berjalan efektif adalah memberikan panduan membaca yang menjelaskan kosakata sulit sebelum memulai evaluasi. Live-nya dari jam berapakah? Oh, baru berlangsung 8 menit, Ibu Windasari. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Dua soal ini masih ini ya, masih ringan ya Bapak Ibu. Nah, saya yakin semuanya skornya sudah 10 ini, karena betul keduanya ya. Live-nya mungkin 1 jam saja untuk malam ini Bapak Ibu, karena kami juga capek dalam perjalanan tadi Bapak Ibu, beres-beres ini sampai di tempat di daerah masing-masing ini Bapak Ibu belum lagi beres-beres ini barang bawaan masih dalam koper ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita mungkin 1 jam saja untuk malam ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke soal 158. Nah, silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Nah, ini memang agak panjang ini Bapak Ibu. Nah, sudah mulai agak panjang ya Bapak Ibu. Tapi harus semangat.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow. Soal SJT kalau benar poinnya plus 5, tapi kalau salah paling salah-salahnya Bapak Ibu nanti dapat skornya 1. Bapak Alwin. Nah, makanya untuk soal SJT ini 90 soal, skor tertingginya 450. Artinya jika satu soal benar maka poinnya 5. 5 kali 90, 450. Nah, seperti itu Pak. Ini terkait dengan metode pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, nanti live-nya Bapak Ibu mungkin nanti bergantian dengan Ibu Desa Bapak Ibu. Bisa jadi saya yang duluan, nah, setelah itu Ibu Desa. Atau kebalikan, Ibu Desa duluan dan saya di akhir Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung situasi Bapak Ibu. Ketika saya lagi banyak tugas di sekolah, berarti mungkin saya agak mundur gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini rata-rata sudah menjawab C ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan diberikan jawabannya di kolom komentar. Ini terkait juga dengan pembelajaran kita yang kemarin itu Bapak Ibu. Problem based learning, ini project based learning. Metode-metode pembelajaran ya Bapak Ibu, inquiry. Sekedar informasi yang soal kemarin Bapak Ibu itu sudah saya masukkan ke folder yang Bapak Ibu order ya. Di FR, di soal FR PPK Guru Part 6. Nah, jadi soal-soal yang kemarin itu sudah saya masukkan. Jadi Bapak Ibu bisa lagi belajar di file-file tersebut ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu yang sudah order itu wajib hukumnya untuk mendownloadnya, untuk mempelajarinya. Jangan sampai Bapak Ibu anggurin di dalam filenya saja ya. Udah ada Ibu Firma, silakan nanti dicek. Dan soal ini besok akan saya masukkan lagi. Jadi setiap live soal terbaru, besoknya itu langsung dimasukkan. Nah, jadi Bapak Ibu pelajari lagi, didalami lagi. Nanti kalau bisa di print ya Bapak Ibu, jadi dibikin notes di sebelahnya. Berarti apa kata-kata kuncinya nanti perlu Bapak Ibu garis bawahi ya. Oke, mari sama-sama kita bahas Bapak Ibu. Pak Agung adalah seorang guru mata pelajaran IPA di SD Mawar yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang mengusung greenhouse, maka di sekolah dibuat slogan One Man, One Tree, yaitu program menanam satu pohon, satu orang di kebun sekolah, dan One Man, One Rubbish, yakni untuk memungut minimal satu sampah setiap hari. Untuk mendukung program tersebut, Pak Agung akan mengajarkan siswa kelas 6 untuk membuat produk daur ulang limbah rumah tangga. Agar PJBL yang diterapkan Pak Agung berhasil, maka pertama-tama Pak Agung adalah. Jadi untuk menjawabnya Bapak Ibu, kita harus lihat prosedurnya ya Bapak Ibu. Nah, model PJBL dilakukan untuk berfokus pada keaktifan siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi, tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah kita lakukan dulu orientasi masalah. Nah, menentukan jadwal pembuatan produk daur ulang. Nah, ini bukan dalam menentukan orientasi masalah. Karena yang pertama kali untuk produk daur ulang limbah tangga ini apa yang harus dilakukan? Nah, menentukan jenis produk daur ulang, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah rumah tangga, menugaskan siswa mencari dan mengumpulkan alat yang digunakan, memantau pembuatan produk daur ulang rumah tangga. Mari sama-sama kita bahas Bapak Ibu. Di sini semuanya sepakat menjawab C. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Kalau yang A itu adalah prosedurnya menentukan jadwal pembuatan daur ulang. Ini masuk pada fase mengumpulkan informasi dan membimbing siswa. Sementara opsi B dan D menentukan jenis produk daur ulang yang akan dibuat dan menugaskan siswa mencari dan mengumpulkan alat yang digunakan. Ini termasuk pada bahagian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, maka poin C, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah rumah tangga ini masuk kepada bahagian orientasi masalah.
Memantau pembuatan produk daur ulang rumah tangga ini masuk kepada mengembangkan dan menghasilkan karya. Luar biasa sekali Bapak Ibu, progresnya luar biasa sekali. Ini adalah berkat dari semakin banyak Bapak Ibu latihan soal, maka akan semakin bagus pemahaman Bapak Ibu semua. Bagaimana Bapak Ibu semua, masih semangat? Ini kita sudah masuk kepada 3 soal ya, 3 soal. Kita 10 soal saja untuk malam